terkait ekonomi daerah itu tergantung dari posisi pertanian. Oke. Di situ ada pola pikir tentang terkait pertanian, ekonomi, investasi, pertanian, dan industri, seperti itu. Swasembada pangan, Pak, ya? Betul sekali. Investasi dan di sektor didukung oleh ketersediaan bahan baku. Ada saya nggak menyebutkan ada perusahaan yang ada di wilayah Beji. Ini satu, kan ada kantin. Iya, Pak. Ini beras langsung diambil dari petani, dari Pak, desa, ya? melalui desa BUMDes itu. Kan ini bisa dikembangkan. Iya. Itu kembali kepada seorang pemimpin di desa yang bersangkutan, kerjasama dengan perusahaan yang ada di sekitar wilayah sana, ya. Kemudian ada kesepakatan yang mengacu pada hasil produksi di lingkungan tersebut. Di Kabupaten Pasuruan awal 2020 ini menghadapi tantangan fiskal yang tidak ideal. Kebetulan saya juga di Komisi 2 dengan mengalami penurunan anggaran dibanding tahun yang lalu. Hal ini membuat pemerintah daerah harus fokus terkait dengan program prioritas, terutama yang mendukung hasta kita. Oke. Sehingga yang pertama adalah stabilitas harga. Selamat datang di podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat bareng Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan. Ruang obrolan santai namun penuh makna, tempat kita membahas arah dan kebijakan, harapan dan masa depan Kabupaten Pasuruan. Hari ini kita bersama narasumber tentunya dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan. Komisi yang membidangi yang pertama ekonomi dan investasi, perdagangan dan UMKM, pertanian dan industri, perizinan dan usaha. Tentunya ada sosok-sosok yang hebat, yang luar biasa. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Bapak Haji Elias SH dari fraksi Gerindra. Assalamualaikum. Selamat datang Bapak. Kemudian ada Bapak Haji Heru Ferry Nur Cahya dari fraksi PDIP. Selamat datang. Kemudian yang ketiga ada Bapak Haji Arifin, sarjana sosial dari fraksi PDIP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak hadirnya untuk siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Sebelum acara perbincangan kita lanjut, mungkin ada perkenalan sedikit. Monggo. Yang pertama dari Bapak Haji Elias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Elias. Posisi saya di Komisi 2 sebagai anggota fraksi Gerindra sudah 3 periode. Terus eksis berjalan. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Pasuruan ini meningkat pesat apa yang dicita-citakan oleh Bapak Mas Bupati. Seperti itu. Monggo. Oke, terima kasih perkenalannya dari Bapak Haji Elias SH dari fraksi Gerindra. Kemudian ada Bapak Haji Heru Ferry Nur Cahya dari fraksi PDIP. Monggo bisa diperkenalkan Bapak. Assalamualaikum, nama saya Heru Ferry Nur Cahya dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh warga masyarakat Pasuruan. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dimudahkan segala urusan. Oke, terima kasih perkenalan dari Bapak Heru Ferry Nur Cahya dari fraksi PDIP. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada Bapak Haji Arifin Estos dari fraksi PDIP. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin dari fraksi Perjuangan. Alhamdulillah bulan di Ramadan ini kita tetap bisa beraktivitas untuk menjalankan perintah dan partai dan juga selaku penyelenggara dari pemerintahan Kabupaten Pasuruan, dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita
Ono rupiah bareng. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Oke. alamin. Amin. Terima kasih atas Iya. perkenalan dari 3 sosok yang hebat dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan. Semoga kehadiran beliau-beliau ini menjadikan inspirasi kepada kita semuanya. Amin. Amin. Oke, langsung saja Pak. Perbincangan kita kali ini kita mulai. Di awal 2026 ini, bagaimana Bapak melihat kondisi ekonomi Kabupaten Pasuruan, terutama tentang kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah? Monggo dari Bapak Haji Elias dulu. Jadi terima kasih. Terkait ekonomi daerah itu tergantung dari posisi pertanian. Oke. Di situ ada pola pikir tentang terkait pertanian, ekonomi, investasi, pertanian, dan industri, seperti itu. Swasembada pangan Pak ya. Betul sekali. Investasi dan di sektor didukung oleh ketersediaan bahan baku. Di situ ada lagi nanti bahan baku itu penyediaan posisi karyawan. Jadi seperti itu. Pola meliputi budaya tanam, hias, hidroponik, pertanian organik, dan perkebunan. Banyak lahan-lahan sawah yang seiring dengan waktu lahan-lahan hijau, pertanian sawah itu banyak. Di situ nanti ada juga pertanian ini gabung dengan peternakan, pola peternakan. Kenapa seperti itu? Di sisi lain pertanian ini butuh pupuk, dan pupuk itu jangan mengandalkan pupuk-pupuk yang ada di produksi pemerintahan. Kita harus mempunyai pekerjaan khusus. Jadi pupuk kandang, non-organik seperti itu. Kita bisa lah kita bagaimana terkait tentang pertanian ini meningkat. Itu tergantung dari pola pikir petani. Ya. Kalau petani ini bisa menjalankan tugasnya, pupuk ini mahal. Bagaimana caranya mengatasi pupuk mahal? Kita kerjasama dengan yang punya ternak, seperti itu. Kemudian di situ nanti bisa meningkatkan kesejahteraan Pak petani dan para pembeli seperti itu. Harganya biasanya berapa? Gabah sekarang 6,5 ya. Bisa 7.000, itu bisa meningkat lagi. Karena pupuknya pupuk kita produksi dari kandang. Seperti itu. Oh iya Pak, terutama ini bagi petani, ini banyak yang mengeluh terkait dengan pupuk. Jadi untuk petani ini Pak, mencari pupuk itu luar biasa sulitnya sekarang. Ini disebabkan karena apa ini Pak? Pupuk itu kadang-kala itu nggak ada sih yang namanya sulit itu. Yang penting mau kerjasama. Kalau kerjasamanya itu menyatu, tidak mungkin semua leading sektornya dari pertanian atau apapun itu bisa kita jalankan. Enak kok. Iya. Kadang-kala kan memang pupuk, Pak, pupuk tidak ada Pak. Ada, tidak mungkin itu pupuk tidak ada, tidak mungkin. Seperti itu. Semua pemerintahan pasti menyediakan di situ. Ada. Kalau memang itu pupuk tidak ada, kita bisa bikin sendiri. Yaitu pupuk non-organik. Nah, itu bisa kita pakai itu. Luar biasa itu. Saya pernah mencoba di sisi lain untuk tanam cabai, tanam padi. Di sebelah saya kan tanam padi banyak itu. Iya. Jadi pupuk ternak itu bisa diambil, bahkan dikasihkan oleh si peternak itu, pasti dikasihkan kalau itu mau. Namanya kohi, itu seperti itu. Gampang kok Mas, yang penting itu ada kemauan. Bagaimana caranya saya itu bertani tanpa pupuk subsidi, tanpa pupuk urea, apapun seperti itu harus bisa. Jangan sampai tidak bisa. Oh bisa lah seperti itu. Oke, siap. Terima kasih dari Bapak Haji Elias. Mungkin untuk bisa menambah Bapak Haji Arifin terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara daerah, maka kita harus memahami geopolitik lokal dulu ya. Karena di Pasuruan ini ada daerah barat, daerah tengah, daerah timur, daerah selatan. Menyesuaikan dengan kondisi dan kultur dari wilayah tersebut. Makanya tadi saya sampaikan geopolitik wilayah ini harus difahami lebih dahulu. Contoh di wilayah Pandaan, Weji, Bangil, Gempol sampai ke Prosari Roda di sana itu kan banyak industri. Betul. Ya. Maka mendesain
menambah ekonominya masyarakat untuk mengerjasamakan antara perusahaan dengan masyarakat desa, ini penting sekali. Ya, kemudian di wilayah timur ini lebih cenderung di perikanannya. Oh, di Ya. perikanannya, Pak. Kemudian wilayah selatan ini lebih cenderung di Sayur mayur, Pak. di sayur-mayurnya, Ya. ada kentang, ada sayur yang Iya, lainnya. betul. Jadi ini yang perlu kita pahami dulu sehingga kita membuat sebuah kebijakan, aturan sebagainya ini mengakomodir seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Ya. Jadi apalagi Pasuruan ini kan sebagai penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur. Iya. Ya. Secara otomatis desa ini harus kuat. Jadi desa tidak boleh menjual hasil panennya saja, ya, tapi bisa mendesain supaya bisa menambah nilai penghasilan. Karena dengan desa kuat, ekonomi rakyat kuat, Pasuruan akan maju. Ya, Oke, jadi gini Mas, terkait untuk pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian dan industri pengelolaan, ya, itu harus seimbang. Hasil pertanian adalah penyangga ekonomi. Betul. Karena apa yang disampaikan tadi, pertumbuhan ekonomi, bahkan pada masa krisis, pada hasil kuartal 25, itu sudah luar biasa tingginya. Seperti itu. Monggo Pak, dari Pak Heru. Terima kasih. Kondisi Kabupaten Pasuruan awal 2020 ini menghadapi tantangan fiskal yang tidak ideal. Kebetulan saya juga di Komisi 2 dengan mengalami penurunan anggaran dibanding tahun yang lalu. Hal ini membuat pemerintah daerah harus fokus terkait dengan program prioritas, terutama yang mendukung hasta kita. Oke. Sehingga yang pertama adalah stabilitas harga. Jadi pemerintah daerah dan kita di DPRD juga mendorong ikut mengawasi, berupaya menjaga stabilitas harga dengan memperhatikan wajib belanja wajib dan mengikat. Oke. Yang kedua, tenaga kerja fokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, UMKM dan pengentasan kemiskinan. Oke. Ya, terkait itu Mas, dampak dari ini ya, peluang investasi pertanian itu ya, di sektor didukung oleh ketersediaan bahan baku. Ya, contohnya tadi terkait bahan baku apa? Padi, bibit padi, terus pupuk organik. Ini harus tersedia semua. Iya, bagaimana UMKM itu menyandang lagi terkait yang Februari lalu kita bahas ya, terkait UMKM ya. Nah, ini UMKM ini jangan mengandalkan untuk pangan-pangan ini, harus bisa. Oh, ini Pak Tani ini butuh pupuk. Bagaimana saya harus mencari pupuk? Seperti itu. Nah, pola-pola pikir seperti itu masyarakat harus tahu. Jangan mengandalkan dari sisi lain. Aku harus menunggu pemerintah, jangan. Harus punya insting, inisiatif sendiri seperti itu. Itu pola pikir untuk kemandirian seperti itu. Iya. Siap. Ya. Jadi program ini luar biasa sekali. KNP dan MPG tadi yang sempat kita bahas di Februari kemarin ya. Jadi petani ini jangan hanya cuma sebagai pengelola hasil pertanian bahan baku saja. Jadi bahan baku pertanian, sayur, susu ini diproduksi oleh orang Kabupaten Pasuruan. Iya. Tapi karena kita tidak punya mindset untuk meningkatkan usahanya, sehingga berkutat di situ saja. Untuk penambahan kelebihan ekonomi dia tidak akan bisa. Oleh karenanya ini juga menjadi tanggung jawab kita pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama DPRD agar ada instruksi dari pemerintah dari Kabupaten Pasuruan. Jadi karena di Pasuruan ini ada sekitar 2.300 lebih perusahaan. Iya. Ada, saya nggak menyebutkan, ada perusahaan yang ada di wilayah Beji. Ini satu, kan ada kantin. Iya, Pak. Ini beras langsung diambil dari petani, dari desa, melalui desa BUMDes itu. Kan ini bisa dikembangkan. Iya. Itu kembali kepada
seorang pemimpin di desa yang bersangkutan kerjasama dengan perusahaan yang ada di sekitar wilayah sana, ya. Kemudian ada kesepakatan yang mengacu pada hasil produksi di lingkungan tersebut. Nah, ini harus kita stressing supaya seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan ini bekerja sama dengan masyarakat petani melalui BUMDes. Apakah itu pulaan hubungi tapi dikemas jadi keripik, gabahnya diolah jadi beras, kemudian bisa dimasukkan ke perusahaan, ya kan juga ada koperasi, ya. Jadi bukan ngambil keuntungannya saja. Perusahaannya ada di Kabupaten Pasuruan, golek duit nang kene, kemudian pulane nang wilayah lain, harus di desa yang bersangkutan. Nah, susu kita bang susu luar biasa. Iya. Ya luar biasa. Kentang, sayur mayur luar biasa kita ini. Tinggal kembali ke pemerintahan Kabupaten Pasuruan, bareng-bareng nanti kita berikan statement kepada perusahaan wajib hukumnya hutan di sekitar desa yang bersangkutan ini mengambil hasil produksi di wilayah yang bersangkutan. Ini nanti lebih luar biasa sekali nanti. Mudah-mudahan Pak seperti itu. Iya. Karena menurut keyakinan kami Pak, petani ini diuntungkan dengan adanya MBG. Betul diuntungkan karena mereka itu selama ini masih tidak mengerti bahwasannya hasil panen mereka itu dibutuhkan. Lah cuman mereka itu tidak tahu mau dibawa kemana. Dari seperti itu. Kalau belum ada sosialisasi terkait dengan ini, ya masih stagnan petani ini. Jadi seperti itu. Yang tadi saya sampaikan ya di Februari kemarin itu bahwasanya kita tidak nggak boleh cuma melek di IT, tapi di politik. Karena kebijakan terkait itu dengan kebijakan tadi. Iya, informasi-informasi kebijakan dari pemerintah, kabupaten, provinsi, pusat itu kan melalui melek politik tadi. Oh, ternyata sekarang lagi seperti ini. Sehingga kita itu gampang. Contoh hari ini ya, kalau bicara ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk menambah penghasilan masyarakat Kabupaten Pasuruan, sudah klop lah kita tuh. Sudah klop. Ya, sudah banyak. Termasuk pupuk bersubsidi yang kemarin harganya 205 sekarang diturunkan menjadi 85 atau 95. Turun lagi. Pemerintah sangat hadir sekali. Tinggal kembali kita komunikasi, silaturahim, golek-golek informasi, dan satu berani berkarya, berani bersikap, jangan selalu pesimis, waduh ini rugi. Jalan. Mengandalkan. Iya, jadi tidak bisa. Kita tuh bekerja harus memahami kondisi. Karena sekarang ini pertumbuhan ekonomi itu tempo hari kan sudah saya sampaikan di waktu pertama kita jumpa Mas ya. Harus berani. Harus menyampaikan kepada pihak-pihak yang kerjasama. Contoh-contoh UMKM yang kurang maju, ini harus berani sudah. Harus berani ke daerah lain, tunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan ini ada. Seperti itu, hadir di depan Anda seperti itu, Mas. Jadi itu, kita harus namanya DPR, Kabupaten juga mengontrol rakyatnya bagaimana posisi seperti itu. Contoh nih, banyak sekali ya. Kalau tadi menyangkut masalah MBG itu membutuhkan banyak kebutuhan. Kalau kita jauh dari MBG itu salah, jangan dibenci. Karena seperti itu pertumbuhan itu sudah nampak dari MBG. Benar, saya pun selama ini merasa bingung melihat orang-orang itu salah. Lah, ekonomi ini mau meningkat, posisi sampai ini harus mendekat kepada yang baru masuk. Contoh ada sekarang Koperasi Merah Putih itu sudah disediakan. Lah kamu masuk di situ sudah. Apa kebutuhannya itu? Kamu masuk lah. Jangan kecil hati seperti itu. Karena di situ banyak sekali pertanian-pertanian yang masuk semuanya lah ditampung di situ. Lah nanti koperasi ini menjalankan tugasnya disalurkan kepada desa-desa ini seperti kepala desa sama RT. Ayo jalan seperti itu. Nah ini
jalan meningkat nanti seperti itu. Siap. Untuk pertanian ya, alhamdulillah kemarin 2025 kita mendapatkan bantuan alat dari kementerian, hand traktor. Oh, berupa Ya, traktor, Pak ya. berupa hand traktor. Terus tahun 2006 ini ada pengadaan Alsintan juga, Mas, yang mencapai 3,4 miliar. Itu sudah launching dan insya Allah bulan Maret, karena Mas Bupati kemarin sempat ya stressing kepada dinas yang terkait. Ini Maret harus selesai Semua. Harus alatnya di sini. Satu, hand traktor. Kemudian drone untuk mupuk, untuk pestisida dan sebagainya. Iya. Sekarang sudah nggak ini, Man. Iya. Makanya desainnya nanti Naik gini. pompa. Baca kompa langsung. Langsung. Drone thread, itu satu satu beban itu bisa 80 kilo. 80 kilo dengan apa itu? Luas tanah. Luas lahannya itu nanti ada kajian. Ini belum. Jadi gitu. Jadi nanti gini tekniknya. Kalau dulu Alsintan ini kan diberikan pada kelompok. Iya. Ya. Kelompok tani itu, Pak ya. Setelah hasil kajian dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, ternyata kalau ini di atas namakan kelompok, ngapunten, Habis. sehingga kelompok itu, Oh, seperti sing itu. gamel anggota kelompok, gadis bingung. ini satu. Kedua, ketika ada kerusakan, sudah itu tempat saya ini sekarang, Dibiarkan. eman itu kombi itu yang harganya berapa puluh juta itu. Wes saiki wes nganggur 2 kombi. Itu saya apresiasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Mas Buf sama Bu Sopi, ini luar biasa. Iya, Jadi setelah hasil kajian nanti seluruh alat itu ditaruh di satu tempat. Ya, ada di tempat pertanian di wilayah Beji, yang di sebelah timurnya nanti di apa itu di PLK Rejoso, kemudian di wilayah selatan itu nanti insya Allah nanti ditaruh di Purworejo. Wela Purwodadi atau Sari itu. oke. Jadi nanti masyarakat petani mengajukan peminjaman Ke kecamatan ya. Ini. melalui PPL. Oh, realisasinya ini tahun berapa, Pak? Ya kan 2026. 2026. Ya. Iya. Ini hadir sudah. Lengkap kita ini. Mungkin dari 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan ini itu mungkin dapat misalnya berapa unit-unit itu tidak seperti itu ya? Tidak. Kalau dulu kan karena kedekatan, karena sampean keluargane Ya. kepala dinas pertanian Pinjam Ya. dulu. tiap tahun dibantu loro. Sekarang enggak sudah. Oh gitu. Sekarang satu Berarti kita harus dikelola mengajukan oleh dulu. pemerintah daerah, oleh PPL. Kecamatan per kecamatan. Kemudian Per kecamatan. nanti yang kayak kepala desa PPL ini kan rundingan. Contoh kecamatan Pandaan. Ada berapa desa, Pak? 341. Desa di Kecamatan. Pandaan. Oh, Pandaan. Atau di BJ aja, saya hafal. BJ ada 14 desa. Pas desa itu nanti kumpul dengan PPL-nya. Ditentukan Hari apa itu ya. MT satunya di tanggal berapa, bulan apa. Contoh di Wonokoyo dulu, Oh, selesai. gitu, ya. Entraktor Nosret, lalu pindah ke Gunung Kasir. Pindah ke ini, seperti itu. Jadi Berarti di jadwal, Pak ya? di jadwal. Oke. Dan sangat meringankan biaya akhirnya. Karena ini kan subsidi dari pemerintah Kabupaten Oke, Pasuruan. Cuma mudah-mudahan mengamankan. ini, Satu, biar ganti kuasai oleh teman-teman Petani. saja. Kemudian ketika ada kerusakan langsung bisa ditangani dan bisa dimanfaatkan untuk sarana pertanian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadikan beban masyarakat ini semakin ringan, Pak. Betul. Apa istilahnya kebijakan yang baru ini. Betul. Mungkin sampai di situ. Untuk selanjutnya itu terkait dengan investasi, Bapak. Pasuruan ini dikenal dengan kawasan industri dan potensi besar. Apakah investasi tahun ini masih stabil kira-kira, Pak? Alhamdulillah. Kebetulan ini di wilayah kita di komisi Oh ya. Komisi 2 ya. Ada peningkatan. Ada peningkatan dan investasi, ada peningkatan. Oke. Ini sudah mencapai untuk tahun 2025 kemarin ini kita masih bisa meningkat di angka 9,7 miliar untuk PAD. PAD. Ya, untuk PAD. Targetnya di 2026 nanti 16 miliar. Apalagi kemarin dari mana? Dari Cina atau dari Cina itu yang mau investasi sekitar berapa miliar itu. Yang kembali ditemui oleh Gus Sobi karena Mas Bob lagi menjalankan umroh itu. Itu kan luar biasa itu nanti. Ada PIR dan sebagainya. Jadi peluang investasi
pertanian dan industri itu sekarang tergantung dari sektor, didukung oleh sektor-sektor yang sudah ada, ketersediaan bahan baku, Mas. Kalau bahan bakunya ini kurang, ya kurang. Makanya kita berpacu dari UMKM tadi yang tempo hari sudah saya sampaikan, itu harus berani mengambil sikap seperti itu. Jangan mengandalkan, oh aku ini kok diem di tempat, jangan. Harus sampai ini bergerak seperti itu. Karena dampak sosial seperti itu harus ada lah. Budidaya karena di situ meliputi budidaya macam-macam ya, karena di daerah-daerah masing-masing ada budayanya seperti itu. Jadi ya harus memahami karakter-karakter yang itu harus potensinya ini harus kita gerakkan, jadi seperti itu. Nah kalau kita diam ya sudah, itu namanya nggak berjalan. Nah, hanya saja namanya UMKM, tapi hanya diam di tempat seperti itu enggak boleh itu. Oh, saya kenal dengan Mas Heru DPR. Nah, Mas Heru kira-kira apa? Karena UMKM saya ini tidak jalan. Apa yang dibutuhkan Mas Heru sebagai DPR? Oh, aku ini ada tempat usaha seperti ini. Harusnya seperti itu. Dari UMKM yang tidak berjalan. Mas Heru pun tidak akan menutup mata. Saya pun seperti itu, UMKM katakan saya. Pak, saya ini nganggur. Apa yang dulunya saya ini kerja kue. Terus kuenya ini bahan bakunya enggak ada. Oke, kita kerjasama dengan yang punya bahan baku ini. Jadi itu ketersediaan bahan baku. Intinya kami di Komisi 2 Membantu. DPRD Kabupaten Pasuruan selalu mendukung dengan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan masalah investasi. Jadi terus berupaya meningkatkan investasi dengan meningkatkan seperti mal pelayanan publik. Oke, Dan siap. investasi melalui berbagai acara. Bisa diakses oleh masyarakat. Bisa. Bisa. Kita selalu mendukung itu. 10 tangan terbuka ya untuk belajar bisnis ataupun apapun. Jadi yang nggak bisa menjadi bisa. Itu kita bisa gitu loh. Jangan sampai diam di tempat putus asa. Nah, jadi seperti itu, Mas. Jadi pemerintah daerah yang saya ikuti kemarin ini sudah bisa memilah-milah kalau investasi yang sifatnya padat modal ini dipertimbangkan. Oke, siap. Padat, ya. Jadi lebih cenderung ke padat karya, Mas. Padat ya, karya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tata ruang. Tata ruang ini juga harus benar-benar dikaji. Jangan sampai yang LP2P, yang pertanian ini nanti ujung-ujungnya menjadi berubah tata ruang. Dan luar biasanya ini kan, kita nggak tahu ujung-ujungnya, loh, kok tata ruangnya berubah, yang dulu ini, ini. Dari Bapak Pusat jadi segera bisa komunikasi intens dengan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah ini tahu moro gak ujung-ujungnya izin proses didelok tata ruangnya kok moro LP2B itu yang dulu kuning yang dulu merah moro-moro jadi hijau. Ini jadi itu karena kami pun yang ada di DPR Kabupaten Pasuruan sangat mendukung programnya Bupati dan Wakil Bupati agar Pasuruan ini lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Amin. Mudah-mudahan seperti itu, Bapak. Itu yang paling utama. Jadi tata ruang yang harus diperhatikan. Ya ada iklan dan sebagainya, memperhatikan wilayah. Kalau investasi di agrobisnis maka silakan di wilayah Tosari, Tutur, Purwodadi gitu. Apalagi Pasuruan ini kan nyaman, Mas. Sebelah kono gunung, laut. Jos Pasuruan ini. Kurang apa sih Pasuruan ini? Maka dengan anggaran tadi yang dibangun oleh Mas Kadi Heru, saya kena pemotongan yang luar biasa sekali. Refocusing itu, Pak ya? Rekopusing ini. Sekarang kalimatnya bukan refocusing, efisiensi. Lebih luar biasa sampai 1.054 miliar, Mas. Angka yang cukup besar sekali yang harus diterima oleh kita untuk tetap eksis. Betul. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin untuk memastikan investor ini biar nyaman di Pasuruan itu harus seperti apa, Pak? Biar banyak investor masuk kepada Pasuruan, apakah dari Komisi 2 ini memastikan terkait dengan apa istilahnya investor ini agar nyaman dan lain sebagainya itu seperti apa, Pak? Keamanan. Ya,
Kalau dulu Mas ya, awal-awalnya saya mantan kepala desa, ini kepala desa, tempat saya itu ada 37 perusahaan. 27 perusahaan. Dulu ya, si aman-aman nih, saya enak-enak ya aturan ya. Iya, betul. Wes, tiap perusahaan harus bekerjasama dengan lingkungan, termasuk ini yang perlu diperhatikan oleh para investor-investor ini. Betul. Jangan sok-sokan karena punya modal iso sampai naik dhewe. Iya. Maka harus diperhatikan satu, rekrutmen tenaga kerja. Betul. Itu yang paling utama. Jangan sampai kita jadi penonton di wilayah sendiri. Atau pabrik di desa A, rekrutmen di luar Kabupaten Pasuruan. Wajib hukumnya, apalagi dengan yang pernah saya pelajari tahun 2013 ini, pada waktu itu, ini mulai perda ini, perda nomor 3 2013 insya Allah. Pada waktu saya jadi kepala desa. Jadi saya mengandalkan itu. Jadi mulai proses perencanaan sampai finishing ini melibatkan desa. Makanya pada waktu itu saya bisa berkolaborasi dengan perusahaan yang ada di sekitar itu. Semoga nanti ini diperhatikan oleh pihak investor. Gitu. Jangan saya naik dewe investasi di desa A, kemudian karyawannya toko luar Kabupaten Pasuruan. Wajib hukumnya di situ. Minimal di produksinya, kalau tenaga ahlinya monggo lah. Karena terkait skill itu monggo. Tapi kalau itu nggak diperhatikan, maka saya jamin keamanan daripada perusahaan tidak akan bisa terlihat. Tapi kalau masyarakat di sekitar situ itu diperhatikan, direkrut, menganggap aku golek pangan nang gini, iki sandang panganku, maka ini harus saya jaga. Karena kuncinya di situ. Oke. Jadi gini Mas, kesimpulannya merujuk pada orang-orang yang investor itu tergantung dari tempat yang diduduki. Kalau keamanannya terjaga, terus rakyatnya itu mau bekerja, tidak malas-malasan, insya Allah investor itu akan hadir di situ. Iya. Sendirinya, Pak. Jadi investor akan hadir itu dari keamanan, itu kunci utama sudah. Keamanannya bagaimana, terus pekerjanya itu bagaimana. Saya yakin kalau orang-orang situ pada dasarnya kalau sudah dikasih pekerjaan itu males-malesan. Apalagi saya itu pernah ya Mas, Pak, aku minta tolong Pak, masukkan di perusahaan ini, masuk sudah. Nah di sini itu dia itu malas. Bagaimana saya dengan investor yang hadir di situ seperti itu? Makanya saya masukkan itu kadang-kala itu kasihan, perusahaan ini harus tampil terus, harus ada di Kabupaten Pasuruan seperti itu. Banyak sekali. Saya pun menyampaikan, sampai ini bukan perusahaan saya, bukan ranah DPR yang mau masukkan. Tapi karena ini kenal dengan si A, saya bisa memasukkan. Tapi jogon seperti itu. Nah ujung-ujungnya nanti berjalan 3 bulan, 4 bulan, orang-orang ini kadangnya kerja itu mau unjuk rasa, kenaikan. Kita lihat dulu posisinya perusahaan ini bagaimana, untung rugi enggak seperti itu. Kalau untung sih tidak mungkin perusahaan itu tidak akan menaikkan gajinya. Itu pasti sudah. Karena kita ini ya punya skill untuk di perusahaan seperti itu. Saya tahu lah karyawan itu susah, karyawan itu tuh berat, bagaimana dampaknya. Itu tahu karena kita ini nggak langsung besar kan seperti itu. Kecil dulu. Saya dulu pernah jadi kuli, berat sekali. Tapi kita memang kenyataan harus bisa. Saya dulu seperti itu, nggak ujuk-ujuk dadi jerakan avisi kan seperti itu Mas. Jadi seperti itu, harusnya ya ngerti lah. Mungkin sedikit saya tambahkan untuk terkait masalah pengamanan investor di Pasuruan. Salah satunya mungkin dari infrastruktur. Betul. Nah ini seiring sejalan dengan program Bupati Mas Rusdi ini. Sampai tahun 2026 ini insya Allah sekitar hampir 2.500 km jalan yang sudah diperbaiki. Kita lihat di mana-mana pergerakan pembangunan jalan pakai rigid itu sudah luar biasa. Ini saya yakin akan menambah industri masuk nyaman di Pasuruan. Yang kedua faktor pendukung mungkin dari sumber daya alam. Kita di Pasuruan ini kan banyak perusahaan industri besar, kayak merek-merek air yang besar-besar. Betul. Memang secara kajian
Di Pasuruan ini memang tempatnya air yang memang paling bagus. Dari kadar mineralnya itu paling bagus. Sehingga kita lihat berapa perusahaan yang besar-besar yang bermukim di Pasuruan. Ini salah satunya termasuk energi yang melimpah yang sudah tersedia. Seperti itu. Dan yang ketiga mungkin faktor keamanan. Alhamdulillah sampai hari ini Kabupaten Pasuruan masih nyaman lah untuk investasi. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak-bapak terkait dengan investasi. Ini candaan di warung-warung kopi, Pak. Itu biasanya gini, teman-teman ini mengeluhkan. Dari sekitar jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan 1,4 juta ini, itu sekitar 10.000, itu ada pengangguran, Pak. Karena di Kabupaten Pasuruan ini industrinya luar biasa banyak. Ini faktor karena apa ini? Masih banyak teman-teman yang nganggur dan lain sebagainya. Padahal industri Kabupaten Pasuruan luar biasa. Mungkin karena apa ini, Pak? Satu, Pak ya, tadi yang saya sampaikan, jadi pergeseran dari investor yang padat karya, geser padat modal. Iya, betul. Ada salah satu perusahaan yang di sebelah rumah saya, yang dulu ini 1.500 karyawan. Kemudian satu departemen operator aja itu 5. Sekarang sekitar 300-an. Karena satu operator cuma saya. Kemudian digitalisasi produksi ini luar biasa. Ini yang menjadi permasalahan kenapa banyak pengangguran ya. Salah satunya itu faktor. Kemudian makanya tadi saya memberikan stressing agar investasi yang ada di Pasuruan ini wajib hukumnya padat karya, bukan padat modal. Padat modal. Itu. Kemudian yang berikutnya ini terkait UMR. Iya. Nah, ini UMR kenapa sekarang berbondong-bondong di desa saya, Pak ya, di desa Wonokoyo sekarang. Dulu 37 perusahaan. Ya, eksis semua. Sekarang yang eksis nggak sampai 10. Kenapa? Pindah semua. Karena pindah UMR ini, Pak ya. Iya, pindah ke geser sana. Karena UMR. Ini Jadi terdampak ini, berdampak. Kalau saya Pak ya, seorang investor kan dengan satu hari taruhlah per hari 180. Di sana cuma 70 atau 80. Kenapa gak pindah ke sana? Iso tuku pabrik maneh, tanah maneh. Iso masukkan yang menjadi permasalahan juga ini yang perlu kita diskusikan dengan teman-teman serikat. Jadi pengusaha kalau ditekan, Pak, lari Pak. Jadi memang betul apa yang disampaikan Mas Arifin, itu perusahaan-perusahaan itu banyak sekali pindah. Yaitu makanya karyawan kalau ingin kerja jangan menuntut haknya. Hakmu kok jadi nuntut dini. Kewajiban dulu. Setelah itu kamu ya ngertilah perusahaan yang punya itu nggak mungkin tutup mata. Saya sudah menyampaikan bulan lalu. Pokoknya yang penting itu kamu kerja dulu. Jangan menuntut hakmu. Kalau kerja kamu bagus, perusahaan ini akan bagus, pasti naik. Harga rupiahmu naik. Sekarang teman saya yang ada di perusahaan sarung ya, di Gresik pindah ke Pasuruan. Dia menyampaikan, aku mau pindah ke sini karena karyawan saya itu 15.000. Gresik itu. Mau ke Pasuruan. Pasuruan berapa? Sama dengan Gresik. Enggak ngentuti, Ji. Gresik orang di Nganjuk itu murah sekali. Jadi saya, 10.000 karyawan mau bayar di sana. Itu separuh untuk beli tanah. Sudah besar lagi perusahaan saya. Dari di situ, makanya kita itu jangan menuntut gaji kamu dulu. Kerja no. Perusahaan ini kalau naik, pasti gajimu naik. Gak mungkin tidak. Seperti itu. Lah, pola pikirnya karyawan, kalau ndak ada pabrik, saya mau kerja di mana? Kamu harus usaha. Di situ banyak usaha. Harus kreatif seperti itu. Jangan mengandalkan kamu, wah aku ikut ini sudah bisa bekerja. Jangan. Selebihnya kamu harus kerja sendiri. Cari apa, kayak cuci mobil, kayak itu ada itu kan di situ. Kalau mengandalkan satu perusahaan, sulit lah. Karena perusahaan itu pasti akan pindah tempat. Pasti itu tidak bisa.
Oh nggih, Pak. Dari sekian ribu perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan, untuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ini dari Komisi 2 ini seperti apa? Apakah sudah maksimal dan lain sebagainya gimana, Pak? Ya, kita selama ini dari Komisi 2 sesuai dengan tupoksi ya. Ya. Kita sudah melakukan sidak Sudah. ya, ke beberapa perusahaan yang memang itu bertujuan untuk bukan kita mencari kesalahan, cuma kita memastikan bahwasanya aturan yang dipakai sudah berjalan Sesuai regulasi. sesuai regulasi. Ya, betul. Alhamdulillah sampai hari ini kita tidak menemukan sesuatu yang sifatnya berarti, sebuah pelanggaran yang memang cukup berat atau apa, itu sekedar hanya sebuah pelanggaran usaha biasa gitu. Seperti itu. Ini. Jadi sesuai dengan kemitraan, kemitraan. Jadi jangan sampai kita itu overlapping. Kemudian ada mitra kita itu koperasi dan industri dagangan kan gitu ya. Nah, nanti itu kembali lagi, Mas. Tetap Berkaitan. Ya, iya. Ya jadi, kita yang dengan dari Abariu tadi. Jadi selama mengikuti regulasi ya sudah selesai. Kan gitu lah itu. Karena kebijakan bukan di kami. Ya. Gitu, Kebijakan di Mas Bupati sama Gus Wagub di pemerintah daerah yang punya kebijakan. Ketika kami sidang menemukan beberapa temuan-temuan, kita ulas, kita diskusikan, kita sampaikan sama pemerintah daerah. Nanti dari pemerintah daerah yang akan menjustis sesuai dengan kewenangannya. Kalau kami, fungsi kami ini fungsi pengawasan. Jangan sampai overlapping. Kan gitu, Pak. Ini teman-teman DPRD kalau overlapping juga tidak bagus gitu loh. Karena ada pemerintah daerah yang punya hak untuk mengelola, menyampaikan, menjudge itu di situ. Jangan kita kan di wilayah legislasi, budgeting dan pengawasan. Ini yang sering salah kaprah teman-teman itu. Jadi memang betul. Kadang-kala itu untuk karyawan-karyawan ini seringkali, Mas, mengajukan kenaikan gaji itu sulit sekali karena kemarin itu ada perusahaan kayu ya sudah, jadi gajinya itu per jam ditambah, lembur ditambah, seperti itu. Tapi untuk karyawan tidak mau, mintanya itu lebih. Nah ini perusahaan akan keok di situ. Nah investor akan pindah, pasti pindah ke Nganjuk banyak sekali. Bahkan tanah di situ murah. Saya punya perusahaan untuk perusahaan ini ya, katakan 1.000 di Pasuruan katakan 4.500.000, di Nganjuk 2.200. Selisihnya berapa? Selisih separuh. Kalau 1.000 berapa sih? Kalau 10.000, nah ini untuk beli tanah sih. Saya punya perusahaan lagi. Bagaimana? Kalau karyawan ini bisa kerjasama, oke lah. Kita biar sama-sama bekerja, biar perusahaan ini naik. Kita harus kerjasama di situ. Nah, kalanya perusahaan itu ya satu ya tidak bisa ini, Mas. Keuangannya, kalau keuangannya terus pinjem bank ya entek wis. Iya, karena digeruti oleh itu. Lah di situ nanti pengiriman ekspor itu dibatasi ya ini salahnya. Iya. Harusnya produksi di Indonesia harus masuk di Indonesia sendiri, jangan sampai keluar. Itu kita batasi lah barang-barang import-import ini, kita adu perusahaan ini. Ayo, delok nih lho. Modelku sepatu koyo ngene seperti Mojokerto. Nah, itu kan banyak UMKM yang berjalan buat sepatu. Apalagi Mas Arifin pernah jual kerudung. Itu kan bisa itu. Itu kita kembangkan lagi di situ. Sampai hari ini aja. Ya, lumayan kan itu. Loh, Pak, aku ingin Pak, ini kerja sendiri lah. Bisa. Apa bordir ininya, ya kan? Pak, aku iki punya inisiatif seperti ini, Pak. Ya apa caranya? Ini sampai itu hadir. DPR itu paranono ngono lho. Sambangono DPR, Pak, aku iki jalan keluar ya Pak, kerja koyo ngene. Seperti itu. Ojo njaluk modal dime, kerjaku koyo ngene, Pak. Ya apa carane, Pak? Lo itu akan punya inisiatif dewannya. Oh ya Pak, kamu harus seperti ini. Pasti begitu kan. Gak mungkin diam itu DPR, gak mungkin lah. Seperti itu.
Oke Pak, selama pengawasan terkait dengan industri ini dari Komisi 2, apakah ada industri-industri yang misalnya mohon maaf, Nakal. nakal dan Nah. sebagainya, tidak membayar pajak dan lain sebagainya, apa gitu Pak? Jadi sebetulnya memang ada lah 1, 2, 3 itu banyak yang belum bayar. Kemungkinan besar uangnya itu belum ada atau belum dibayar dari konsumennya seperti itu. Ya kita wajar lah, tapi tetap kita menyampaikan segera dibayar karena ini untuk kebutuhan negara sekian, biar tidak merugi, sama-sama tidak rugi. Memang pajak itu kadang apa ya, sulit untuk dideteksi seperti itu. Jangan takut dengan pajak lah. Yang penting kamu usaha dulu, usahamu jalankan dulu. Pajak nanti setelah itu ngomong wis, Pak aku ini bayar pajakku sekian, bagaimana? Itu mungkin ada gimana jalan keluar dari Mas Bupati lah, nggak mungkin tidak lah. Supaya apa? Supaya perusahaan ini tidak keluar seperti itu. Jadi terkait keuangan, Dinas Keuangan ini kan belum mitra kami Pak, mitra Komisi 2. Pajak-pajak. Jadi di situ pajak-pajak yang hari ini, yang memang tahun ini kita mengalami beberapa permasalahan karena banyak tunggakan pajak dari pengusaha, karena faktornya kemarin produksi menurun karena harga bahan baku menaik, ekspor naik dan sebagainya, sehingga dari sekitar 54 miliaran ini masih menjadi tunggakan di apa itu, di pengusaha-pengusaha itu. Tapi seiring waktu, karena kami punya kebijakan, ya, bukan harus membayar ini enggak. Ketika nanti kita evaluasi dan kita kaji bahwasanya benar-benar yang bersangkutan ini mengalami penurunan produksi karena beberapa hal yang realistis dan tidak nabrak dengan regulasi, maka ada kebijakan untuk pembayaran pajak. Dan ini sudah disampaikan oleh Dinas Pajak terkait kepada seluruh perusahaan dan kemarin sudah dikumpulkan dan sudah ngasih kebijakan seperti itu. Silakan dievaluasi lagi, diaudit lagi, didata lagi. Kalau memang nanti connect antara data itu, maka akan ada. Kalau penghapusan enggak, ada kebijakan penurunan yang luar biasa sekali. Nah, seperti itu. Karena bagaimanapun pajak ini juga PAD Kabupaten Pasuruan, PAD daerah yang harus kita pertahankan, jangan karena sektor pajak ini lumayan besar, masih bisa 60% untuk menunjang program Kabupaten Pasuruan. Oh iya Pak, ada yang belum kita sentuh dari tadi, mulai peternakan, pertanian, industri sudah. Ini yang terakhir mungkin di perbincangan kali ini. Yang belum tersentuh untuk saat ini, yang kita bincangkan ini terkait dengan nelayan. Kemarin ada prahara dan lain sebagainya. Mungkin dari Komisi 2 ini untuk statement terkait dengan nelayan ini seperti apa Pak? Nelayan itu ada kelompok-kelompok juga, Mas. Oh, begitu, Pak. Iya, sama dengan pertanian ada kelompok. Dari ada kelompok nelayan, bahkan di situ sudah dianggarkan oleh Pemda. Nah, di kelompok-kelompok itu bisa lah nanti itu kalau untuk para nelayan itu gabung di Komisi 2 menanyakan kebutuhannya seperti itu. Sampaikanlah di situ ada DPR-nya. Nggak mungkin tidak ada di sisi lain itu banyak lah, mulai dari Bangil wilayah utara, terus mulai dari Lekok, mulai dari Grati, Nguling sampai itu ada itu DPR-nya semua itu ada. Bahkan di situ nanti sampai pinjam, minta gitu loh, Pak, bagaimana Pak kelompok saya? Pak, bagaimana untuk penggantian dari yang terbakar kemarin? Itu mungkin disediakan oleh Pemda, nggak mungkin nggak. Jangan menjauh dari Pemda seperti itu. Banyak sekali lah untuk pertanian butuh kapal, butuh jaring, Pak. Semuanya itu dibantu oleh pemerintah. Pemerintah nggak ini tutup mata, enggak. Semua apa yang dibutuhkan oleh para nelayan apa, jaring semua ada di situ. Jadi dipermudah sama Mas Bupati ini.
Yang penting komunikasi. Betul sekali, betul sekali, Oke, betul siap. sekali. Ini keberanian pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Kita kan terkunci karena aturan. Oke. Kita terkunci, contoh ya, untuk tambatan perahu. Kewenangan kabupaten daerah ya. Ini kan 100 meter dari Bibir pantai. pantai. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan utama. Jadi kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat ini untuk Pak, ya. merubah Sistem. Iya, konsep sistem ini. Jadi ini kewenangan pusat. Ini kewenangan Kabupaten Pasuruan. Kita ya 2005 kemarin memprogramkan tambatan perahu. Kalau kita lihat dari Lekok, Ngulin dan sebagainya, tambatan perahu itu hasil dari swadaya masyarakat gawe kayu, gawe pring, toto-toto. Tuh yang pertama. Kedua, sehingga perahunya itu terlalu jauh dari bibir sungai. Karena apa? Surut. Mas KTD angkatan nggak mungkin. Wong itu ada lumpur. Betul. Nah, atau solusinya kemarin itu karena kewenangan sana kami Komisi 2 sudah mengajukan karena pada waktu kunjungan kerja minta supaya minimal ada ada sungai baru, pembuatan sungai baru dibuatkan. Ya. Tinggal pakai beko yang beko amfibi itu karena kami masih belum punya, kan Rusi kan punya. Iya. Ya kan, sehingga perahu-perahu itu bisa masuk di bibir pantai, nggak terlalu jauh. Itu salah satunya. Jadi ini terkait aturan, aturan regulasi yang harus dirubah lah. Beri kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk mengelola pantai. Oh, ini teritorialnya. Berarti masih di pusat, Pak. Provinsi. Sekarang kelautan kan bukan kewenangan kita. Oh gitu. Iya. Jadi iya. itu. Jadi mohon lah kewenangannya sana, tapi kami ini diberi hak untuk ngelola gitu loh. Gitu. Karena ketika sebuah kebijakan, Pak, tanpa ada regulasi, ya engkau dikon balekno duwike. Ya lek balekno duwike. Kalau dikejar, Pak. Kita mau membantu masyarakat, tidak, Pak. Tapi ternyata bertentangan dengan regulasi, akhirnya kita pakai kebijakan. Kan repot, Pak. Nah, ini harus ada MOU, walaupun regulasinya tetap seperti itu, MOU antara daerah dengan provinsi dan pusat ini dikasih kelurahan di daerah khusus lah. Tidak seluruh daerah ini punya dikasih kebijakan yang sama, enggak. Oh, Pasuruan, Probolinggo, daerah-daerah pesisir sana, ini kasih kebijakan untuk ngelola di sekitar bibir pantainya ini, tambatan perahunya ini. Kita punya uang untuk itu, tapi kalau uang ini kita belanjakan untuk itu, ya nggak bisa, karena benturan dengan regulasi. Iya, kewenangan pusat tadi, Pak. Pusat. Tapi kalau untuk tambatan perahu itu tetap di wilayah kabupaten ya, untuk bantuan. Cepet, Pak. Kita kembali lagi ke terkait detail investasi terkini dan strategis. Karena kemarin itu ada grup Cina yang namanya Bosai Mineral Group seperti itu, Mas, menanamkan modal sekitar 25 triliun USD. Jadi ya untuk smelter aluminium. Untuk Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Di mana letaknya, Pak? Di Nguling. Di situ sudah disiapkan tanahnya, tergantung nanti penggunaan lahannya. Apa lahannya? Di situ banyak sekali. Investor Korea Selatan kemarin ya sama Bupati sudah bertemu, pengusaha Korea dan investasi 35 diajak untuk bidang peternakan. Jadi kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di mana-mana Kabupaten Pasuruan, karena nanti itu wilayah barat, katakan keluar dari Mojokerto masuk Kabupaten Pasuruan itu ada peternakan petelur. Terus selanjutnya di wilayah Probolinggo masuk Kabupaten Pasuruan itu ternak apa itu seperti itu, Mas. Jadi sudah disiapkan semua. Nah, ini menyerap tenaga kerja yang pengangguran itu. Dan saya minta tolong kepada seluruh masyarakat yang nganggur harus bersabar dulu. Tolong kalau ada investor masuk
bantun walaupun gajimu itu kurang. Jadi nanti suatu saat pasti akan naik seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Ini adalah mungkin pertanyaan closing kepada panjenengan. Yang pertama terkait dengan ekonomi. Apa prioritas utama Komisi 2 tahun ini terkait dengan ekonomi? Prioritas utamanya, Pak. Monggo. Untuk Komisi 2 karena Komisi 2 itu membidangi pertanian. Jadi fokusnya itu pertanian. Kalau Komisi 1 itu hukum, 2 pertanian, 3 ini sarpras, 4 pendidikan dan kesehatan kan gitu. Oke, siap. Maka closing kami Komisi 2 ini 1 meningkatkan meningkatkan kebutuhan masyarakat petani, menyiapkan tadi pupuk, alhamdulillah. Kemudian ini yang menjadi diskusi kami dan semoga setelah audit BPK ini ada sisa uang dari Silpa kemarin untuk pembuatan sumur dangkal. Karena ketika Komisi 2 keliling seluruh Kabupaten Pasuruan, ada di wilayah Kejayaan sampai sana, Pak, lagi pupuk gampang, tapi ono banyak masuk iso tani aku, Pak. Itu. Ini sudah menjadi itu wilayah timur, Pak. Wilayah timur sana. Wilayah timur. Pupuk gampang. Banyune gak ono. Nah, jadi memang semuanya itu penting, Mas. Nah, terpenting itu yang wajib didahulukan ya banyak sekali, terutama perhatian khusus. Jadi tadi sudah sampaikan Pak Bupati ini, Mas Bupati ini tetap memperhatikan semuanya karena rakyatnya seperti itu. Karena di atas lain mencakup manajemen tugas, kebutuhan mendesak kan seperti itu, Mas. Hal lain ini mencakup manajemen tugas, strategis mengoptimalkan ya sumber daya. Iya. Kembali ke sumber daya. Sumber daya lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin saya kira cukup perbincangan di siang hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan semangat kita untuk membangun Kabupaten Pasuruan tetap optimal dan tetap dikawal, Pak. Betul untuk para petani-petani ini, baik pengusaha kecil, UMKM dan lain sebagainya, mohon dikawal betul. Sahabat Potret Media dimanapun Anda berada, ekonomi yang kuat lahir dari kerjasama bersama. DPRD mengawasi, pemerintah menjalankan, dan masyarakat ikut berperan. Inilah semangat Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Karena Pasuruan bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah yang harus kita jaga dan kita bangun bersama. Saya Khairul Anam bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Jawara berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.